Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang insyaallah malam ini kita akan melanjutkan kajian tafsir surah Ali Imran dari kitab tafsir Marah Labid atau tafsir Al-Munir. Kita akan masuk pada ayat yang selanjutnya, yaitu ayat yang ke-7 sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum. Qala radhiyallahu anhu. Hadirin jamaah sekalian, kita lihat ayat yang ke-7 ya. Walladzi anzala 'alaikal kitab. Huwallazi anzala 'alaikal kitab, ayil Quran. Dialah Allah yang menurunkan kitab yakni Al-Quran kepadamu. Minhu ayatun muhkamatun, di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Apa itu ayat muhkamat? Ay muhkamatul ibarah, ungkapan yang jelas, ungkapan yang pasti. Mahfudhatun 'anil ihtimali, yang terpelihara dari berbagai bentuk penafsiran-penafsiran ataupun kemungkinan-kemungkinan lain. Qati'atud dilalah 'alal ma'nal murad, yang dalilnya pasti, dalilnya tetap putus atas makna yang dimaksudkan oleh Allah. Jadi dalam ayat Quran itu ada ayat yang muhkam, ayat yang jelas maknanya, tidak ada makna lain ya. Ini ayat muhkam. Kemudian hunna ummul kitab, itulah pokok-pokok kitab, yaitu Al-Quran. Ay aslun fil kitab, yakni pokok dalam Al-Kitab. Wa umdatun taridu ilaiha ayatun mutasyabihatun, yang menjadi umdah, yang menjadi pegangan yang datang padanya ayat-ayat mutasyabihat. Jadi di dalam Al-Quran juga terdapat ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat itu adalah ayat yang maknanya kurang jelas, samar. Terdapat makna-makna yang lain gitu ya, yang tidak pasti maknanya. Wa mithalul mutasyabih, dan contoh ayat mutasyabih qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaihal qaul. Apabila kami menghendaki untuk menghancurkan satu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang kaya raya, kemudian mereka berbuat kerusakan di dalamnya, maka berhak atasnya ucapan Allah, ataupun berhak atas mereka azab Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini contoh ayat mutasyabihat. Kalau tidak diberikan makna tambahan, ya kalau bapak-bapak yang pegang kitab kelihatan tuh. Amarna mutrafiha,
kami perintahkan kepada orang-orang yang kaya raya di dalam atas yang tinggal di atas muka bumi ini. Diperintahkan buat apa? Nggak ada perintahnya. Fafasaku fiha, langsung disebutkan sama Allah, mereka kemudian buat kerusakan. Jadi apa yang diperintahkan oleh Allah? Nah, kalau kita lihat zahir ayatnya, fa zahiru hadzal kalam, zahir daripada ucapan ini, annahum yu'maruna bi an yafsuku. Zahir daripada ucapan ini bahwasanya mereka itu diperintahkan untuk berbuat kefasikan. Nah, itu kan jadinya jadi salah maknanya kalau diartikan secara zahiriyah, ya. Fafasaku fiha, loh, berarti Allah menyuruh buat kefasikan dong. Nah, itu namanya ayat muhkam. Ayat mutasyabihat. Ada tambahan makna yang tidak disebut dalam ayat itu yang harus ditambahkan ketika ingin menafsirkan ayat itu. Itu contoh, Pak. Wal muhkam, sedangkan ayat yang muhkamnya apa? Qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, innallaha la ya'muru bil fahsya. Allah itu tidak memerintahkan perbuatan yang keji. Raddan 'alal kuffari fima haka anhum, fima hukiya anhum. Sebagai tolakan terhadap orang-orang kafir pada apa yang dihikayatkan kepada mereka. Wa idza fa'alu fahishatan qalu, apabila mereka melakukan keburukan mereka berkata, wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarona biha. Orang-orang kafir ketika mereka buat kefasikan, ketika mereka buat perbuatan yang keji, mereka berkata, kami mendapati nenek moyang kami melakukan hal itu juga, dan Allah lah yang memerintahkan hal itu. Nah, masa Allah memerintahkan untuk melakukan perbuatan keji? Nah, itu contoh ayat yang mutasyabihat dan ayat-ayat yang muhkamat. Begitu jamaah. Kemudian wal ayatul mutasyabihatu, dan contoh lain daripada ayat mutasyabihat apa? Qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, nasullaha fanasiyahum. Mereka melupakan Allah, maka Allah pun melupakan mereka. Ini ayat kalau difahami secara tekstual, ini bahaya. Kenapa bahaya? Masa Allah lupa, gitu ya. Nasullaha, mereka lupa kepada Allah, fanasiyahum, maka Allah pun lupakan mereka. Ini kan kalau kita artikan secara tekstual berarti Allah itu punya sifat pelupa. Tuh, ya kan? Makanya harus ada pemaknaan lain. Tidak boleh kita telan makna ini secara bulat-bulat. Makanya ini disebut dengan ayat mutasyabihat. Maknanya belum jelas, maknanya masih samar, terdapat makna-makna yang harus dijelaskan lagi, begitu maksudnya. Wal ayatul muhkamah, sedangkan ayat yang muhkamnya ada yang Allah katakan. Apa kata Allah? Wa ma kana rabbuka nasiya, dan Tuhanmu itu tidaklah pernah lupa. Nah, ini yang muhkam. Allah itu tidak akan pernah lupa kepada kita. Sedangkan ayat yang tadi Allah melupakan kita. Jadi jamaah, maksudnya apa? Maksudnya kalau kita melupakan Allah, maka Allah melupakan kita. Maksudnya Allah tidak peduli dengan kita. Begitu maksudnya, bukan berarti kita boleh menyematkan sifat lupa itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jadi jamaah, itu contoh-contoh ayat yang mutasyabihat dan ayat-ayat yang muhkamat. Wa ukharu mutasyabihat, dan yang lainnya adalah ayat-ayat mutasyabihat. Ai wa ayatun akhar muhtamalatun lima'anin mutasyabihah, dan ayat-ayat yang lainnya adalah mengandungi makna-makna mutasyabihat, makna-makna yang samar. La yattadihu maqsuduha,
liijmalin aw mukhalafatin zahiratin illa binazrin daqiqin wa ta'ammulin aniq, yang tidak jelas maksudnya karena maknanya yang umum atau maknanya itu bertentangan dengan zahir ayat, melainkan apabila dilakukan pengamatan yang mendalam baru kita akan mendapatkan makna yang benar daripada ayat-ayat mutasyabihat itu. Ya. Nah, jamaah sekalian, mengapa Allah perlu cerita bahwa dalam Quran ini ada ayat yang muhkam, ada ayat yang mutasyabihat? Agar jangan kita salah menggunakan dalil dari Al-Quran. Sebab dalam sejarahnya banyak terjadi kekacauan-kekacauan yang dilakukan oleh kelompok yang menamakan mereka itu Islamis, ya, pejuang-pejuang Islam. Tapi ternyata mereka itu salah dalam memahami ayat. Sehingga nyawa umat Islam itu begitu gampang, begitu murah. Nah, inilah yang diinginkan oleh Allah agar kita bisa memahami bahwa dalam Quran itu ada yang muhkam, ada yang mutasyabihat. Ya, agar jangan disembarangkan ayat Quran demi untuk memenuhi keinginan hawa nafsu mereka yang sesuai dengan ideologi mereka. Nah, pada lanjutan ayat itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kenapa perlu dijelaskan bahwa dalam Quran itu ada muhkam, ada mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun, adapun orang-orang yang di dalam hatinya condong kepada kesesatan, ay mailun anil haqqi, yang cenderung jauh daripada kebenaran, ilal ahwa'il batilah, yang mereka cenderung kepada hawa nafsu yang batil, yabtaghuna ma tasyabaha minhu, mereka itu mengikuti yang mutasyabihat, mereka mengikuti yang mutasyabihat, ay fayata'allaquna bi dhahiril mutasyabih minal kitab, dan mereka mengkaitkan zahir mutasyabihat itu dengan Alkitab. Ibtigha'al fitnah, yang mana mereka itu mencari-cari fitnah. Ay talabul fitnati fid din, mereka itu mencari fitnah dalam agama. Wahiyya ad-dhalal, yaitu kesesatan. Anhu, daripada agama. Fa innahum mata awqa'u tilkal mutasyabihat fid din sara ba'duhum mukhalifan li ba'din, ketika mereka itu meletakkan ayat-ayat mutasyabihat dalam agama, maka mereka menjadi orang-orang yang saling bertikai sesama mereka. Wa dzalika yufdi ilal haraj wat taqatul, dan itu menyebabkan mereka ataupun menyebabkan terjadinya yang namanya kekacauan dan saling bunuh-membunuh. Tuh, itu maksudnya ibtigha'al fitnah. Gara-gara menarik-narik ayat mutasyabihat, menarik makna zahir kepada pemahaman agama mereka, akhirnya mereka jadi gampang membuat fitnah kepada agama, dan akhirnya mereka saling berselisih, bahkan tidak jarang saling bunuh-membunuh. Hadirin jamaah sekalian, contohnya di dalam sejarah umat Islam itu pernah terjadi yang namanya fitnah yang terjadi di antara para sahabat. Kita tidak perlu berkomentar mana yang benar, mana yang salah, karena kalau kita salahkan salah seorang dari sahabat Nabi, kita menjadi orang yang salah.
kita diam terhadap fitnah yang terjadi terhadap para sahabat, masing-masing berdasarkan ijtihad. Kenapa kita tidak boleh memihak kepada salah satu sahabat dan memojokkan sahabat yang lain? Karena Nabi pernah bersabda, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencaci maki sahabatku, gitu. Makanya saya jelaskan begini, perlu juga sedikit supaya jamaah jangan sampai terpengaruh dengan satu keyakinan yang beberapa hari yang lalu sempat juga ramai di media sosial, yaitu yang mengatakan bahwa Abu Hurairah itu adalah pendusta. Ya, ini berita lama sebetulnya, cerita lama, tapi difurbish, diulang lagi gitu ya, sama orang-orang yang kepengen terkenal. Tidak boleh. Nah, jamaah sekalian, saya tidak mau panjang di situ. Saya mau cerita kepada yang ini. Jadi pernah terjadi perselisihan pendapat di kalangan para sahabat sehingga terjadi yang namanya peperangan yang dikenal dengan perang Siffin. Perang Siffin yang melibatkan Sayyiduna Ali sebagai khalifah dengan Sayyiduna Muawiyah yang waktu itu menjadi gubernur Syam, yang dia dibaiat oleh rakyat Syam sebagai khalifah juga. Waktu itu dia menjadi gubernur Syam, dan terjadi kesalahpahaman di antara Sayyiduna Ali dengan Sayyiduna Muawiyah terkait pembunuhan Sayyiduna Utsman. Ya, jadi ada yang bermain di situ di belakang, mengobarkan api permusuhan di antara mereka. Siapa mereka? Orang-orang fasik, orang-orang munafik. Nah, ala kulli hal terjadi peperangan itu, pecah perang. Kemudian terjadi gencatan senjata. Ya, ada majelis tahkim. Jadi ada dialog. Tidak perlu dilanjutkan perang. Lalu kemudian ada kelompok yang menganggap dua sahabat ini adalah sahabat-sahabat yang telah keluar daripada jalur Al-Quran yang benar. Ali dianggap salah karena memaafkan pemberontak. Muawiyah dianggap pemberontak. Muawiyah dianggap salah juga dia oleh mereka ini. Jadi dua-duanya dianggap salah, dianggap kafir. Ali dianggap salah karena dia menerima tahkim, menerima rekonsiliasi itu. Harusnya pemberontak itu nggak boleh dimaafkan, harus dibunuh. Begitu maksud mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang melakukan, dianggap bughat, dianggap melakukan kudeta kepada pemerintah yang sah. Mereka pakai ayat, Pak. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Ayatnya benar, ayat Quran, tapi pemahamannya itu jadi salah. Nah, golongan ini ya yang disebut dengan khawarij. Ya. Golongan ini yang disebut dengan golongan khawarij, yang menganggap mereka yang tidak sesuai dengan ideologi mereka dianggap kafir, dianggap orang-orang yang halal darahnya untuk dibunuh. Itu terjadi, Pak. Makanya terjadi kemudian pembunuhan Sayyidina Ali. Yang bunuh siapa tuh? Ali yang bunuh. Yang bunuh itu bukan tukang mabok, yang bunuh bukan tukang judi, bukan ahli maksiat. Yang membunuh Sayyidina Ali adalah Abdurrahman bin Muljam. Dia ini adalah orang yang hafal Quran, Pak. Coba. Jadi belum tentu orang yang hafal Quran itu selamat daripada fitnah itu. Makanya Allah jelaskan ayat ini, di antara ayat-ayat Quran jangan dianggap semuanya muhkam. Ada yang mutasyabihat, yang perlu pemaknaan yang dalam, agar jangan sampai kita menjadi orang yang gampang melakukan kesesatan, melakukan
kerusakan. Begitu. Ini Abdurrahman bin Muljam bukan ahli maksiat, dialah yang membunuh Sayyidina Ali. Coba tuh. Jadi kerusakan agama ini bukan hanya disebabkan oleh orang-orang yang ahli maksiat, tetapi orang-orang yang juga mendalami agama, mempelajari agama, kadang-kadang bikin fitnah juga. Ketika kapan? Ketika mereka mengikuti ayat-ayat mutasyabihat dan mereka mencari fitnah. Muncul golongan yang berhaluan radikalis gitu ya kira-kira. Semua yang tidak sesuai dengan ideologinya dianggap salah. Bayangkan jamaah sekalian, kalau bapak-bapak mempelajari tokoh-tokoh golongan-golongan ini, itu jelas sekali dalam kitab-kitab mereka bahwa mereka mensesatkan, bahkan mengkafirkan orang-orang yang beraliran Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ya, Asy'ariyah orang-orang yang ikut kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Ini kan dua aliran akidah yang paling mayoritas di alam dunia ini. Rata-rata Ahlus Sunnah wal Jamaah berpegang dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah Asy'ariyah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ini disesatkan oleh orang-orang tersebut. Dan kita bisa melihat Pak, ciri-ciri orang-orang yang sudah terpapar dengan ideologi ini, dia akan mudah menyalahkan orang lain. Dia akan mudah menyalahkan orang lain. Akhirnya apa? Akhirnya terjadi kekacauan, keributan, dan tidak jarang sampai pembunuhan. Kalau di Indonesia belum sampai pada tahap pembunuh-bunuhan, tapi kalau di Timur Tengah itu sudah terjadi Pak. Sudah terjadi orang-orang yang dianggap sesat kemudian dibunuh. Pengamal tasawuf itu dianggap sesat, dibunuh mereka itu. Terjadi di mana? Di Sinai, di Mesir, di Syam, itu dianggap sesat, dibunuhin tuh orang Islam tuh. Padahal alangkah berharganya iman seseorang. Satu nyawa orang yang beriman itu tidak boleh ditumpahkan dengan semena-mena. Nabi marah kalau ada orang yang gampang menyalahkan orang lain sampai membunuhnya dengan tanpa hak. Nabi sangat marah dengan orang-orang seperti itu. Sayyidina Usamah ibn Zaid Usamah bin Zaid bin Harithah, anaknya Zaid bin Harithah, dia dicintai Nabi, kekasih Nabi juga. Ayahnya Zaid bin Harithah adalah juga kesayangannya Nabi. Dalam satu peperangan, Usamah bin Zaid diamanahkan sebagai panglima. Dalam peperangan itu, Usamah bin Zaid bertarung dengan seorang kafir. Dia hampir kalah. Kemudian dia bisa membalikkan keadaan itu. Kemudian dia sekarang yang berada di atas angin. Terpojok nih orang kafir. Kemudian ketika sudah akan dibunuh, orang kafir ini mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia ucapkan kalimat itu. Berarti kan orang ini sudah apa? Sudah muslim. Tapi waktu itu dia sudah hampir-hampir mau dipenggal tuh, mau dibunuh oleh Usamah bin Zaid. Walaupun orang ini sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, tetap dibunuh oleh Usamah bin Zaid. Kejadian itu kemudian dilaporkan kepada Rasulullah. Rasulullah panggil Usamah. Usamah, betulkah kamu telah membunuh seseorang yang dia telah mengucapkan dua kalimat syahadat? Kata Usamah, ya Rasulullah, dia mengucapkan kalimat itu karena dia takut. Karena dia takut dibunuh. Rasulullah mukanya merah.
Dari mana kamu tahu bahwa dia mengucapkan kalimat itu karena takut, tidak ikhlas, dan lain sebagainya? Kenapa kamu tidak belah dadanya? Kemudian kamu lihat hatinya bagaimana? Apakah dia jujur dengan ucapannya itu atau tidak? Nabi marah sampai marahnya luar biasa tuh kepada Usamah. Sampai kata Usamah, saya berharap bahwa saya menjadi orang kafir kemudian saya baru masuk Islam lagi. Artinya apa? Orang kalau kafir masuk Islam lagi kan artinya orang itu murni lagi, nggak ada dosa lagi, kepengen begitu lagi dia. Saking takutnya karena melihat Nabi marah karena dia membunuh seorang muslim yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat itu. Jadi jamaah sekalian, inilah sikap yang harus dijaga. Nggak boleh sembarangan kita menumpahkan darah seorang muslim, ya, apalagi dalam masalah-masalah yang seperti itu tadi. Nah, ternyata memang ada di kalangan hamba-hamba Allah yang mereka itu malah cenderung kepada ayat-ayat mutasyabihat dan menarik ayat mutasyabihat itu ke dalam makna yang zahirnya. Akhirnya apa? Akhirnya mereka salah menyimpulkan ayat. Salah menyimpulkan ayat, akhirnya mereka menjadi orang yang mudah melakukan kekacauan dan kerusakan. Begitu. Nah, ini jamaah sekalian, ini yang harus diperhatikan. Jangan sampai kita terpapar dengan orang-orang golongan-golongan yang seperti ini. Ingat, kalau kita ngaji malah kita demen nyalain orang, berarti ada yang salah dengan tempat ngaji kita. Harusnya kalau kita sering ngaji, kita tuh jadi orang yang sering nyalahin diri sendiri, bukan nyalahin orang lain. Ini tolong dipegang. Jadi kalau kita ngaji, keluar dari majelis pengajian, malah kita menganggap orang lain banyak salahnya dibanding kita. Kita merasa yang paling benar, berarti ada yang salah di majelis itu. Ada yang salah dengan apa yang diajarkan di majelis itu. Tujuan kita ngaji supaya kita tahu kesalahan kita, bukan kita malah gampang nyalain orang. Ya. Jadi hati-hati dalam memilih majelis, jangan sampai terpengaruh akhirnya terpapar dengan ajaran-ajaran yang gampang kemudian melakukan fitnah kepada agama ini. Ya, agama ini sudah sangat tasamuh, agama ini sudah sangat moderat, sangat baik diajarkan oleh baginda Rasulullah. Kemudian karena ada orang-orang yang seperti ini, seolah-olah beragama menjadi sangat susah, menjadi sangat rigid, kaku. Seolah-olah bagaimanalah agama itu jadinya, orang jadi takut beragama itu. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan fitnah. Ya, ujian terhadap agama. Ya. Kemudian wabtigha'a ta'wilih. Wabtigha'a ta'wilih, dan mereka mencari-cari takwilnya. Ay talabu ta'wilil mutasyabih ala ma laysa fi kitabillahi alaihi dalil wala bayan. Yakni mereka mencari takwil daripada ayat mutasyabih itu atas apa yang tidak ada di dalam Alkitab, yakni Al-Quran, yang di dalamnya itu terdapat dalil ataupun keterangan. Al-munsif, orang-orang yang sedar, orang-orang yang objektif, yahmilul amra fil ayati ala aqsamin thalathah. Orang-orang yang objektif, mereka akan membawa perkara ini dalam perkara ayat-ayat suci Al-Quran itu kepada 3 bahagian. Yang objektif, mereka akan membahagikan ayat Quran itu kepada 3. Apa itu? Ahaduha ma yata'akkadu zahiruhu biddalailil aqliyah fadzalika huwal muhkam haqqan. Yang pertama adalah ayat yang zahir ayatnya itu diperkuat dengan dalil-dalil akli. Itulah yang disebut ayat yang muhkam secara benar. Wa tsaniha, yang kedua
alladzi qamat ad-dalailu al-qati'atu ala imtina'i zawahiriha fadzaka huwa alladzi yahkumu fihi bi anna muradallahi ta'ala ghairu zahirihi. Yang kedua adalah ayat-ayat yang tertegak dalil yang qat'i untuk melarang memaknai zahir ayatnya, maka itulah yang dihukumkan di dalamnya sesuai dengan keinginan Allah dan bukan sesuai zahir ayatnya. Ini yang kedua. Wasalithuha, yang ketiga, alladzi la yujadu mithlu hadhil dalaili ala tarfai subutihi wa intifaihi, yaitu yang ketiga yang tidak didapati seperti dalil-dalil dari dua pendapat yang tadi. Tidak ada dalil yang menetapkan dan tidak ada dalil yang menafikan. Fayakunu min haqqihi tawaqquf fihi, maka pada bahagian yang ketiga ini dia menjadi perkara yang wajib bertawakuf padanya, artinya kita menyerahkan maknanya sesuai dengan apa yang ada dalam Quran. Tawakuf, tidak menganggapnya tetap, tidak juga menganggapnya mutasyabih. Wa yakunu dzalika mutasyabihan, dan dia menjadi yang demikian itu mutasyabih bimakna annal amra ishtabaha fih, dengan arti bahwasannya perkara tersebut samar, walam yatamayyaz ahadul janibain, dan tidak bisa dibedakan antara dua sisi itu daripada yang lain. Illa anna zanna rajiha hasilun fi ijra'iha ala zahirihi, kecuali bahwasannya sangkaan yang rajih yang terhasil di dalam memaknai ayat tersebut berdasarkan zahirnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Nah, ini sebagai penutup ya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, wa ma ya'lamu ta'wilal mutasyabihi haqiqatan illallah wahdah. Tidak ada yang mengetahui takwilnya, yakni takwil ayat-ayat mutasyabihat secara hakiki, melainkan Allah semata. Melainkan Allah semata. Itu kesimpulan akhirnya di situ. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang mengetahui takwil ayat mutasyabihat yang hakikinya adalah selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang yang bertanya ketika Imam Malik menjelaskan ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Ar-Rahman 'alal 'arsyistawa. Ketika mendengar pembahasan tentang ayat itu, Ar-Rahman, yakni Allah yang Maha Rahman, ala di atas, arsy di atas arsy, istawa bersemayam, ya. Allah yakni Ar-Rahman bersemayam di atas arsy. Kemudian ada yang nanya, salah seorang ini nanya, kaifa istawa? Bagaimana istawanya Allah? Bagaimana bersemayamnya Allah? Kalau kita bersemayam gimana Pak bersemayam itu? Bersemayam kan begini nih bersemayam. Kalau raja di atas singgasana itu namanya bersemayam di atas singgasana. Cuman kita ini keseringan menggunakan istilah bersemayam, itu digunakan buat orang mati. Betul ya? Disemayamkan di mana? Disemayamkan. Artinya semayam itu bahasa tinggi sebetulnya. Raja yang duduk di singgasana, ya. Contoh nih singgasana nih. Saya duduk, ini namanya bersemayam.
Nah, jadi ada yang nanya nih, kaifa istawa? Bagaimana bersemayamnya Allah? Ini kan ayat mutasyabihat, Pak. Apa kata Al-Imam Malik? Kata Imam Malik, al-istawa ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah. Istawa itu sudah diketahui maknanya. Wal kaif, bertanya bagaimana cara istiwanya Allah, itu majhul. Itu artinya, maaf, wal kaif, cara bagaimana Allah beristiwa itu majhul, tidak diketahui. Wal imanu bihi, beriman terhadap keadaan itu bahwa Allah beristiwa wajib. Was su'alu anhu bid'ah, bertanya tentang bagaimana cara Allah beristiwa, bagaimana Allah bersemayam, bid'ah. Bid'ah. Tuh, ini salafus saleh terhadap ayat-ayat yang mutasyabihat, mereka menghindarkan untuk memaknai, karena kata Quran, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, tidak ada yang mengetahui hakikat penafsirannya, takwilnya, melainkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah inilah yang saya katakan tadi, ayat ini adalah ayat mutasyabihat. Ini nih yang ayat yang menjadi ayat yang sering menjadi bahan pertikaian umat Islam, tentang istiwanya Allah, tentang ayat-ayat sifatnya Allah, yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Itu jadi perdebatan yang panjang dari zaman mutaqaddimin sampai zaman sekarang ini. Mereka itu berselisih paham tentang pendapat-pendapat mengenai ayat-ayat mutasyabihat. Inilah yang dimaksud oleh Allah, hati-hati terhadap ayat-ayat tersebut. Bagi kita orang-orang awam, yang paling benar adalah ikuti apa yang menjadi pegangan mayoritas ulama, yaitu pegangan yang dipegang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti yang tadi disebut oleh Al-Imam Malik ya dalam perkara tersebut yang tadi diceritakan. Baik jamaah sekalian, baik, bagaimana sikap kita kalau bertemu dengan ayat-ayat mutasyabihat? Tidakkah ada hadis ataupun apa yang kita bisa jadikan pegangan? Nah jamaah sekalian, kalau kita belajar tafsir, kita akan ketemu yang mana yang disebut ayat muhkam, yang mana yang disebut ayat mutasyabihat. Dan kalau kita belajar tafsir dengan tafsir-tafsir yang mu'tabarah, tafsir-tafsir yang diakui, bukan tafsir yang sesat, insya Allah kita akan mendapatkan penjelasan yang benar tentang ayat-ayat mutasyabihat ya. Kalau ayat muhkam sih nggak ada masalah. Yang mutasyabihat ini akan dijelaskan dalam tafsir-tafsir itu. Nah, tafsir-tafsir ini dari mana pengambilannya? Pengambilannya banyak. Ada yang daripada hadis, ada yang daripada pendapat para ulama terkait ayat-ayat mutasyabihat. Yang tadi saya berikan contohnya. Kalau nanti bapak-bapak mau lihat sendiri silahkan lihat ya. Yaitu ayat yang berbunyi, idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaihal qaul. Surah Al-Isra ayat 16. Itu contoh ayat mutasyabihat. Al-Isra ayat 16. Kalau bapak-bapak baca terjemah, dalam terjemah itu akan ada kurungan. Ya, akan ada tanda kurung, ada makna tambahan. Nah itulah penjelasan terhadap makna mutasyabihat. Jadi kalau bapak-bapak baca terjemah, insya Allah itu akan dijelaskan secara ringkas
terkait ayat-ayat mutasyabihat. Siapa yang bikin itu? Para ulama, Pak. Di Indonesia, Kementerian Agama itu mereka ada satu divisi atau bagian, yaitu Lajnah Pentashih Al-Quran. Lajnah Pentashih Al-Quran, termasuk di dalamnya itu tokoh-tokoh tafsir yang ada di Indonesia. Pak Quraisy Shihab, waktu itu lagi Profesor Dr. Said Aqil Al-Munawwar, kemudian tokoh-tokoh tafsir lah ya, yang terkenal di Indonesia. Itu lihat di belakang itu, setiap Quran itu pasti ada lembaran Lajnah Pentashih. Nah, Kementerian Agama itu punya terjemah ya, terjemah yang diterjemahkan oleh para pakar-pakar itu. Artinya tafsiran yang kita baca sendiri itu terjemah Quran yang kita baca di rumah itu sebetulnya sudah ada tafsiran yang ringkas terhadap makna mutasyabihat ya. Jadi insya Allah kalau kita baca terjemah, kita akan diberikan penjelasan yang memadai lah, yang cukup terhadap makna-makna mutasyabihat tadi. Cuman ringkas, sederhana. Kalau lebih dalam lagi itu ketemunya di tafsir-tafsir ya. Jadi insya Allah kalau kita belajar tafsir, kita akan terhindar dari makna-makna yang tidak tepat, begitu Pak ya. Yang repot kan orang belajar tafsir nggak pakai tafsir, baca terjemah begitu aja. Kadang-kadang terjemahnya juga ala kadarnya gitu ya. Nah, itu bahaya. Kemudian apakah tidak ada pengkajian ataupun penelitian yang mengklasifikasi berapa ayat muhkam, berapa ayat mutasyabihat? Itu ada sebetulnya. Di antaranya Ar-Raghib Al-Asfahani, itu beliau dalam kitabnya itu luar biasa beliau itu. Jangankan ayat mutasyabihat, ayat muhkam, ayat yang bicara tentang neraka berapa ada, ayat yang bicara tentang sorga berapa ada, dihitung sama dia. Ayat yang bicara tentang manusia, tentang jin, dihitung semuanya ada, dan semuanya seimbang ya. Termasuk dalam ayat muhkam, ayat mutasyabihat, diklasifikasikan itu sudah ada Pak ya. Jadi kita ini bagi orang-orang awam seperti kita, yang penting kita ngaji aja ya. Insya Allah apa yang kita bahas dalam kitab tafsir itu berdasarkan apa yang diwariskan dari para ulama sebelumnya, terus sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Karena tidaklah kitab tafsir itu dibuat, diterjemah, dilakukan, dibuat, melainkan dia akan meniru kitab-kitab yang sebelumnya. Terus sampai paling awal itu kitab tafsir yang agak baik dalam hal riwayat, yaitu kitab tafsir At-Tabari ya. Itu kitab tafsir yang sangat baik dalam hal ayat-ayat, mentafsirkan ayat berdasarkan riwayat. Itu dari situ semua ngambilnya, kitab tafsir At-Tabari. Ujungnya siapa? Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kalau kita belajar tafsir, kita akan dapat penjelasan yang benar, insya Allah. Sekira begitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina wardu 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha iftah alaina wa ala auladina wa talamidina futuhal arifin wa faqihna wa iyyahum fid din warzuqna kamal al-ikhlas wal yaqin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.